Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi Universitas Indraprasta PGRI dari Pendidikan Biologi. Di sini kami akan mengulik mengenai pandangan teori evolusi bersama narasumber kami yang bernama Ibu Novi selaku guru biologi. Perkenalkan, nama saya Pupu Indriani. Nama saya Nafisa Fitriani. Nama saya Dina Damayati. Nama saya Anissa Wulandari. Nah, untuk menghemat waktu, langsung saja kita berbincang dengan narasumber kami yang bernama Ibu Novi. Kepada Ibu Novi kami persilakan. Agar mengenal lebih jauh mengenai narasumber kami akan berbincang dengan beliau. Kepada Ibu Novi kami persilakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Noviana SPD. Saya mengajar di sekolah swasta di daerah Cilengsi, dan saya pun kebetulan satu alma mater dengan adik-adik, yaitu di Universitas Indraprasta pada tahun 2008. Alhamdulillah, ternyata kami masih dalam satu alma mater yang sama. Boleh lambaikan tangannya kepada kamera untuk say hello kepada dosen pemengampu kami, selaku Pak Yudi. Halo Pak Yudi, masih ingat nggak mahasiswanya nih? Langsung saja, kami akan mewawancarai beliau untuk mengupas lebih dalam mengenai teori evolusi secara ilmiah. Baik, menurut Ibu, kan kita sudah mempelajari mengenai teori evolusi ya dari zaman SMA, kemudian masa kuliah. Nah, menurut Ibu sendiri teori evolusi itu apa sih? Nah, teori evolusi itu dimana suatu perubahan secara perlahan-lahan atau perubahan dari generasi ke generasi, namun secara lambat. Nah, itu sih kalau menurut pengetahuan saya. Oh iya, jadi karena adanya perubahan seiring berjalannya waktu ya Bu? Namun lambat. Iya. Kemudian kan banyak ya tokoh-tokoh mengenai dari teori evolusi itu sendiri, seperti Lamarck, kemudian Darwin. Nah, menurut Ibu, apa sih yang Ibu ketahui mengenai Lamarck dan Darwin, kemudian tentang seleksi alam? Untuk teori Lamarck itu tuh ada perbedaan dengan teori Darwin. Nah, dimana kalau teori Lamarck ini mengatakan contohnya jerapah itu berleher pendek. Nah, karena dia harus menjulurkan lehernya untuk mengambil makanan, akhirnya lama-lama dia menjadi tinggi lehernya. Nah, untuk sedangkan teori dari Darwin sendiri, jerapah ini dia memiliki dua variasi, ada yang berleher panjang dan berleher pendek. Namun dengan seiringnya seleksi alam tersebut, nah karena si leher pendek ini tidak bisa menjangkau makanan, akhirnya dia punah. Nah, akhirnya yang bertahan hidup adalah si leher panjang. Nah, itu sih kalau menurut saya. Jadi adanya perbedaan ya Bu dari pendapat teori Lamarck dan Darwin. Ya. Apakah keuntungannya jika kita mempelajari teori evolusi? Nah, untuk keuntungan dari teori evolusi sendiri banyak sekali sih ya. Contohnya deh, kita jadi bisa mengetahui keanekaragaman hayati maupun tumbuhan, hewan ataupun manusia. Tapi yang masih belum terpecahkan itu di mana kita ngomongin penyakit ya. Nah, penyakit yang tidak bisa ditemukan obatnya itu adalah kanker. Nah, itu teori evolusi yang belum sampai saat ini ditemukan. Walaupun sudah banyak teori evolusi lainnya yang sudah ditemukan. Nah, itu sih kalau menurut saya ya, pendapat saya. Evolusi sendiri itu kan identik dengan manusia purba. Menurut Ibu, apa sih manusia purba itu menurut pandangan Ibu? Nah, manusia purba itu di mana manusia yang pertama kali di bumi itu menurut versi dari sejarah. Nah, itu adalah manusia zaman dulu kala, zaman purbakala. Nah, itu sih. Ya, berarti manusia di zaman dahulu sekali yang sebelum ada makhluk hidup lainnya ya, manusia lain. Menurut teori evolusi sendiri nih, siapa sih manusia pertama itu? Nah, kalau menurut teori evolusi sendiri, manusia yang pertama adalah menurut yang teori dengan katakan itu yaitu kera. Nah, manusia berasal dari kera. Tapi saya sebagai orang Islam tidak mempercayai itu. Pada saat kita di bangku SMA maupun saat
kuliah gitu kan kita sudah mempelajari ya Bu tentang evolusi itu. Kemudian menurut Ibu evolusi sendiri itu apa? Nah, kalau menurut saya teori evolusi itu di mana perubahan secara perlahan atau perubahan dari generasi ke generasi secara lambat. Nah, itu sih kalau menurut pengertian saya sendiri ya. Baik, berarti ada perubahan yang secara lambat ya Bu. Jadi terima kasih Ibu atas pendapatnya. Kemudian akan dilanjutkan dengan teman saya, Nafisa Fitriani. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baik. Perkenalkan Ibu, saya akan melanjutkan wawancara teman saya ya Bu. Baik. Saya akan bertanya, apakah Ibu percaya tentang teori evolusi? Nah, untuk masalah percaya atau tidak sih, kalau menurut versi agama saya tidak percaya. Karena apa? Apalagi kalau teori evolusinya itu mengenai asal-usul manusia. Nah, karena yang saya ketahui di dalam agama saya itu ya, manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Nah, untuk teori evolusi itu manusia pertama adalah manusia purba ya. Nah, saya tidak percaya itu. Menurut Ibu, apa yang diketahui mengenai adaptasi dan mutasi? Nah, untuk adaptasi sendiri adalah penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Untuk mutasi sendiri yaitu di mana perubahan perkembangan dari genotip dan fenotip. Nah, itu sih yang saya ketahui ya. Oh iya, baik Bu. Saya akan agak berbeda ya Bu pertanyaan yang pertama. Apakah Ibu beragama? Nah, tentu saya beragama ya. Iya, agamanya Islam sudah terlihat ya Bu. Beragama Islam. Menurut agama Ibu, apakah agamanya mendukung teori evolusi? Bisa Ibu berikan alasannya? Nah, tentu tidak ya. Tidak mendukung sama saya seperti yang tadi sebelum saya katakan. Manusia pertama yaitu menurut agama saya yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa yang kedua ya. Nah, setelah itu barulah ketika diturunkan ke bumi karena memakan buah budi, ya barulah terjadilah manusia itu berserta istri-istrinya. Oh iya, baik Bu. Menurut Ibu siapakah manusia pertama menurut Al-Quran dan Hadis? Nabi Adam alaihissalam. Oh iya, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan wawancaranya dengan teman saya Bu. Iya, baik. Untuk Dina Damayanti dipersilahkan. Baik Bu, selanjutnya saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Apakah teori evolusi bertentangan dengan agama Ibu? Nah, kalau menurut agama saya jelas itu sangat bertentangan ya. Karena kalau teori evolusi itu manusia itu awalnya dari kera, karena berperubahan akhirnya jadi manusia sempurna. Nah, tapi kalau menurut agama saya manusia pertama yaitu Nabi Adam yang diturunkan dari surga ke bumi. Nah, itu kalau menurut saya. Baik, selanjutnya, apakah teori evolusi masih layak diajarkan di sekolah-sekolah? Kalau masalah masih layak atau enggaknya itu kan karena teori evolusi ini kan emang sudah ada di RPP dan di silabusnya ya. Nah, mau tidak mau kita pun harus mengajarkannya kepada peserta didik. Mengenai teori evolusi, apakah Ibu mendukung atau menolak atau ragu-ragu? Nah, kalau untuk teori evolusi sih saya tentu menolak ya. Nah, tapi kan karena di RPP dan di silabus itu diadakan oleh pemerintah sendiri, ya mau tidak mau saya harus mengajarkan kepada anak-anak. Tapi dengan apa? Dengan kita menjelaskan dulu nih dengan tentang versi agama kita sendiri. Jadi cukup tahu saja, tapi bukan harus diyakini. Nah, itu sih kalau menurut saya. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Anissa Gulandari. Baik Bu, langsung saja saya akan melanjutkan wawancara dari teman saya. Menurut Ibu, mengapa teori evolusi, khususnya evolusi pada manusia, masih diajarkan sampai saat ini? Nah, kalau mengenai ngomong tentang teori, nah sebenarnya sih kenapa masih diajarkan kan itu memang dari dinas pendidikannya ya, harus ada lagi pula kan itu teori yang sudah ada sebelumnya. Nah, sebenarnya kita hanya cukup tahu aja nih, nah ini tuh teori nih mengenai yang dari sebelumnya ya, tapi bukan berarti kita itu harus meyakini teori itu. Nah, itu. Terima kasih Ibu. Selanjutnya, apakah boleh jika kita menjelaskan suatu ilmu kepada peserta didik, tapi ilmu tersebut bertentangan dengan agama kita? Tolong berikan alasan. Nah, balik lagi ke yang tadi saya jelaskan sebelumnya juga kita harus menjelaskan kepada anak-anak. Nah, ini tuh teori evolusi ini di mana
yang seperti kalian ketahui yang menurut Charles Darwin itu manusia itu berawal dari kera. Nah, seperti yang kita tahu kan, manusia pertama itu kan Nabi Adam. Nah, ini kan hanya materi saja, pelajaran saja yang kita ketahui karena memang sudah ada sebelumnya materinya ini. Kita hanya mengikuti aja, bukan berarti kita harus meyakini. Nah, itu sih samanya dengan jawaban tadi saya sebelumnya. Lalu bagaimana cara Ibu menjelaskan teori evolusi, khususnya evolusi manusia kepada peserta didik, biar peserta didik tuh ngerti yang Ibu maksud itu cuma cukup dipelajari aja, nggak untuk dipercayai gitu. Baik. Nah, untuk bagaimana saya menjelaskan ke peserta didik, nah kita harus mencontohkan antara dengan pendapat dan realnya. Nah, contohnya deh seperti sel darah merah manusia yang tinggal di pegunungan itu jauh lebih sedikit dengan sel darah putih yang berada tinggal di dataran rendah. Nah, seperti itu sih kita menjelaskannya. Jadi dikasih bukti-bukti realnya gitu ya Bu. Bukan kita meyakini yang mengenai si manusia kera tersebut. Kami minta tolong Bu, berikan saran untuk kami sebagai mahasiswi yang menolak teori evolusi yang nantinya kami sendiri akan mengajar dan menjelaskan teori evolusi tersebut kepada peserta didik. Sebaiknya kami seperti apa saran Ibu? Nah, kalau untuk saran saya sendiri sih, kita jangan katakan menolak ya terhadap anak-anaknya ya. Jadi kita itu harus menjelaskan ini loh nak, teori evolusi itu seperti ini, dari teori-teori ini nih ya, dan teori untuk versi dari agama kita itu seperti ini ya. Jadi bagaimana kalian tidak boleh menerapkan yang sinis ataupun radikal. Jadi ya udah, ini hanya kalian cukup pelajari selama kalian sekolah saja, bukan berarti meyakini. Nah, mungkin seperti itu sih yang saya sarankan untuk mahasiswa ya. Berarti kita harus balance ya Bu, Ya, antara agama sama silabus ya, EPP yang harus dipelajari ya sama Ya, anak-anak. seperti itu. Karena sudah ada kan, Ya. kita nggak mungkin dong udah ada di silabus dan di APP kita tidak mengajarkan. Iya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Iya, sama-sama. Baik, setelah kita mengulik lebih dalam mengenai teori evolusi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa narasumber kami yang bernama Ibu Novi menolak teori evolusi, khususnya teori evolusi mengenai manusia. Beliau memberikan saran juga kepada kami sebagai mahasiswi yang nantinya akan mengajar mengenai teori evolusi kepada peserta didik. Beliau memberi saran bahwa kita harus tetap mengajarkan atau memberitahu mengenai teori evolusi, namun harus dibarengi atau diseimbangkan dengan ajaran agama yang kita anut, dengan cara memberikan bukti-bukti nyata atau memberikan contoh-contoh yang ada. Contohnya dengan cara memberitahu bahwa manusia pertama di agama kita adalah Nabi Adam alaihissalam, dan dalam bentuk video atau dalam bentuk gambar seperti itu. Baik, terima kasih kepada Ibu Novi selaku narasumber kami yang telah memberikan pendapat serta informasi lainnya mengenai teori evolusi pada manusia. Semoga video ini dapat bermanfaat kepada orang banyak. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Nggak apa-apa ya. Suatu ya. Itu kedengeran nggak? Ntar ngomong. Itu